Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Harna Rosid dari Prodi Teknik Industri ingin mempresentasikan makalah proses bending dari tugas proses manufaktur. Pertama kita akan membahas sebuah definisinya. Definisi. Proses bending merupakan salah satu pemprosesan dalam industri manufaktur dengan memberi tekanan pada bagian tertentu sehingga pada bagian tersebut mengalami deformasi plastis. B. Gambar atau skema dari alat atau mesin bending plat hidrolik. Jadi begini bentuk gambar dari mesin bending plat hidrolik. C. Kita akan membahas keterangan dan kegunaan bagian-bagian dari alat tersebut. Pertama, linding disk, menentukan bentuk benda kerja yang dihasilkan. 2. Stempel, di samping disk stempel juga menentukan bentuk benda kerja yang dihasilkan. Ketiga, silinder 1 memberikan tenaga untuk penekanan. 4. Meja tempat dudukan dari disk. 5. Frame terdiri dari tiang penyangga dan plat datar tempat silinder hidrolik. D. Prinsip kerja atau alat mesin. Untuk menjalankan mesin ini perlu dilakukan persiapan awal, yaitu penyetelan panjang langkah silinder hidrolik yang akan digunakan dengan mengatur letak limit switch sesuai dengan radius penekanan yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah memasang stempel dan disk serta mengatur posisi antara stempel dan disk yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan menempelkan disk pada stempel. Kemudian stempel digerakkan turun sampai disk menempel pada permukaan alas yang berupa meja datar. Setelah disk menyentuh permukaan meja datar, maka disk tersebut diikat dengan menggunakan baut pengikat. Hal ini dimaksudkan agar posisi dari disk tidak bergeser baik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian stempel digerakkan ke atas kembali ke posisi awal. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, maka benda kerja yang akan diproses diletakkan di atas disk. Langkah selanjutnya adalah menekan tombol on atau off untuk menghidupkan motor penggerak pompa. Kemudian tekan foot switch dan proses penekukan dimulai. Karena penekanan bor switch ini, maka solenoid A dialirin arus listrik dan aliran fluida mendorong torak untuk bergerak ke bawah. Gerakan torak ini akan menggerakkan batang torak dan stempel untuk bergerak ke bawah untuk melakukan proses penekukan. Gerakan turun dari stempel ini akan berhenti pada saat batang pengatur menyentuh limit switch 1. Dengan tersentuhnya limit switch 1, maka solenoid B akan menerima arus listrik dan aliran fluida akan mendorong torak silinder untuk bergerak ke atas sehingga stempel akan naik kembali ke posisi semula. Gerakan naik stempel ini akan terhenti setelah batang pengatur menyentuh limit switch 2. Setelah stempel kembali ke posisi awal, maka operator akan menggerakkan plat ke depan sejauh keinginan kita atau jarak antara sumbu tegukan 10 cm. Kemudian proses penurunan ini dilakukan kembali seperti pada langkah awal proses. Jadilah lakukan yang diinginkan 14 lekukan. Setelah 14 kali penekukan, maka plat dikeluarkan dari mesin untuk disusun menjadi box. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya mampu menekuk atau bending plat-plat yang tebal tergantung kapasitas mesin seperti mild steel, stainless steel, dan aluminium, akurasi terkontrol. Kekurangannya ada relatif lambat kerjanya, walaupun konsumsi listrik lebih efisien dibandingkan tipe mekanikal, tetapi ada tambahan biaya rutin untuk penggantian oli. Sini ada beberapa contoh hasil produk mesin bending, yaitu pertama locker, lemari besi, bracket LCD TV, rak besi, rak server, box panel. G. Macam-macam cacat proses yang terjadi dan bagaimana menanggulanginya. Di sini ada beberapa cacat proses, yaitu pertama tepi yang menekuk tidak lurus dan ukurannya tidak stabil. Biasanya penyebabnya tidak ada garis yang menekan, tekanan material yang tidak memadai, dan ketinggian rendah. Solusinya yaitu desain garis menekan, meningkatkan kekuatan jacking buat tinggi lebih besar atau sama dengan ukuran minimum. Yang kedua, benda kerja tergores setelah ditekuk. Penyebabnya yaitu permukaan material tidak mulus, radius tekuk di cembung terlalu kecil, jarak terlalu kecil. Solusinya yaitu meningkatkan kehalusan cekung, meningkatkan radius tekukan di cembung sesuai jarak lentur. Ada retakan pada sudut tekuk, penyebabnya yaitu radius lentur terlalu kecil, butir material sejajar dengan garis lentur, duri dari work blank meluas keluar, logam yang sulit dicetak ulang. Solusinya yaitu meningkatkan radius lentur di cembung. Yang kedua, ubah tata letak blankingnya. Ketiga, membuat gerinda di field bagian dalam benda kerja.
4. Anil atau menggunakan bahan lembut. Perombakan lentur lebih tipis penyebabnya yaitu file die cekung cembung terlalu kecil. 2. Jarak die cekung cembung terlalu kecil. Solusinya meningkatkan radius file die cekung cembung. Yang kedua, sesuaikan jarak bebas cetakan cekung cembung. Terima kasih, inilah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.